Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita nikmati di dalam Minggu Pentakosta hari ini ditulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya mau mengajak kembali Bapak dan Ibu untuk membacakannya secara bergantian. Demikian firman Tuhan di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertama kali membaca teks inilah mata kita tentu terarah kepada kata takut. Ada seorang anak kecil disuruh sama mamanya mengambil sapu di sebuah ruangan yang gelap. Lalu dia bilang, "Enggak mama, saya enggak berani. Ruangan itu gelap, di sana ada makhluk yang menakutkan," katanya. Lalu mamanya bilang, "Enggak, di sana ada Tuhan Yesus nanti yang akan menemanimu. Kau tidak perlu takut," kata mamanya. Lalu karena dipaksa terus oleh ibunya, akhirnya ia memberanikan diri melangkahkan kaki menuju pintu kamar gelap itu. Lalu sambil melirik ke dalam dia berbisik, "Tuhan Yesus, aku tahu kau ada. Tolong ulurkan sapu dengan tanganmu," katanya. Sambil berpikir Tuhan Yesus benar-benar ada di dalam ruangan gelap. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pikiran anak kecil ini terlihat sangat sederhana. Tetapi ketika berbicara tentang rasa takut, tidak ada rasa takut yang membatasi umur-umur atau usia-usia tertentu sehingga ada usia yang bisa luput dari rasa takut. Tiap kita tentu memahami suasana hati yang diliputi oleh rasa takut, atau sederhananya setiap kita pernah merasakan takut. Soal apakah itu tentu berbeda-beda. Mari sejenak Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita merenung tentang rasa takut yang paling besar yang pernah saudara dan saudari rasakan. Coba diingat-ingat amangina. Rasa takut paling besar atau kengerian paling besar yang pernah kita lalui di sepanjang perjalanan kehidupan kita, kira-kira apa? Ada sebagian orang mengartikan takut adalah ketika target pekerjaannya tidak terpenuhi. Ada orang mengartikan rasa takut ketika sebagai orang tua nasihatnya diabaikan. Ada orang yang menerjemahkan takut itu ketika ia tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Ada yang takut jika dia sedang sedih tapi dalam keadaan sendirian. Ada juga yang mengartikan takut itu ketika penyakit menggerogoti tubuhnya atau ketika ada sakit yang dialami atau diidap oleh dirinya. Takut juga bisa diartikan sebagai tanggal tua, dompet mulai kosong, kebutuhan hidup masih menumpuk. Nah, yang manakah rasa takut yang merupakan kengerian yang pernah Bapak dan Ibu rasakan di dalam perjalanan kehidupan? Perasaan takut adalah perasaan yang akrab bagi setiap orang tentunya. Mulai dari hal-hal yang sifatnya sangat sederhana, misalnya takut kecoa, takut malu, takut ke gereja dengan baju yang itu-itu saja, takut dicuekin di dalam persekutuan, sampai takut kepada hal-hal serius seperti yang tadi di bagian awal saya contohkan. Ada rasa takut yang terdengar sangat konyol Bapak Ibu, bahkan diatasi juga dengan cara-cara yang konyol pula. Tetapi ada rasa takut yang benar-benar mengkhawatirkan
sampai-sampai kita merasa tidak bisa untuk diatasi. Teks perikop firman Tuhan yang tadi kita baca itu dimulai juga dengan cerita para murid Yesus yang berkumpul karena rasa takut terhadap orang-orang Yahudi. Mereka takut kalau mereka dapat dikenali dan diganggu karena kepercayaan mereka terhadap pengajaran Yesus Kristus. Tentunya bukan tidak berdasar rasa takut para murid-murid tersebut. Apalagi setelah mereka melihat sendiri apa yang terjadi kepada guru mereka, yakni Yesus. Betapa menakutkan peristiwa penyaliban yang dialami oleh Yesus. Bapak Ibu, tahukah kita, catatan sejarah menyebut bahwa penderitaan salib itu dimulai bahkan ketika vonis hukuman mati telah dijatuhkan kepada sang terdakwa. Jadi bukan ditunggu beberapa waktu, tapi begitu vonis itu dijatuhi, terdakwa itu sudah harus menanggung penderitaan. Dimulai dari Bapak Ibu, sebelum ia akan disalibkan, terhukum harus dipukuli dengan pakaian yang ditanggalkan. Lalu kemudian dia diikat di kayu salib dengan tangan terentang. Lalu kemudian dia diangkat di atas salib itu. Posisi ini dianggap sebagai posisi yang paling menyakitkan, sehingga membuat siapapun yang tergantung di kayu salib akan sulit bernafas dan bisa segera mati karena kehabisan nafas. Bapak Ibu pernah nonton film The Passion of the Christ? Pernah ya? Dalam film The Passion of the Christ, Mel Gibson mencoba untuk memvisualisasikan dengan sedetail mungkin apa yang kira-kira atau bagaimana gambaran peristiwa penyaliban itu, sampai-sampai aktornya Jim Caviezel, kalau saya nggak salah sebut namanya, aktor pemeran tokoh Yesus, berkata Bapak Ibu bahwa ketika ia memerankan peran Yesus, ia menyaksikan betapa menyakitkan, betapa beratnya peristiwa penyaliban itu. Dalam adegan mengangkat batang salib, bahunya patah oleh karena beratnya salib yang dibuat semirip mungkin dengan salib yang diemban Yesus pada peristiwa penyaliban. Belum lagi katanya ada bagian saat adegan penyambukan Yesus itu tak sengaja cambuk terkena ke badan Jim, dan Jim langsung merasa tersengat, kesakitan, bahkan berguling di tanah oleh karena rasa perih dari cambuk yang dipukulkan yang secara tidak sengaja terkena ke badannya. Itu semua Bapak Ibu adalah gambaran betapa perihnya salib, betapa sakitnya penderitaan yang dirasakan oleh Yesus. Itu semua bahkan terdengar sangat menyiksa, mengerikan bagi kita walau hanya sekedar mendengar. Maka mari bayangkan posisi para murid. Mereka bukan sekedar mendengar, mereka melihat. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka bisa dengan sadar memperhatikan bagaimana darah Kristus tercucur tetes demi tetes. Bagaimana Kristus terjatuh berulang kali ketika ia sedang menopang salib yang ia bawa. Oleh karena tahu begitu berat penderitaan ini, oleh karena tahu begitu sulit keadaan penyaliban yang dialami oleh Yesus, inilah yang membuat para murid merasa ketakutan. Kalau mereka kedapatan, kalau mereka ketahuan dan dikenali sebagai para pengikut-pengikut Kristus, jangan-jangan mereka akan merasakan apa yang Kristus rasakan. Mereka takut sampai memutuskan untuk berkumpul dalam ruangan-ruangan terkunci. Teks ini, pada bagian ini Bapak Ibu menelanjangi kemanusiaan kita. Dalam artian menutup diri atau menghindar adalah cara yang paling umum dilakukan ketika seseorang merasa takut. Ada banyak orang karena rasa takutnya menginang jadi menutup dirinya, tidak mau keluar, menghindari persoalan-persoalan di dalam kehidupannya, menghindari apapun yang akan membuatnya menanggung konsekuensi. Oleh karena itu, yang ditunjukkan oleh para murid di dalam teks ini adalah sisi kemanusiaan saya, Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak jarang rasa takut itu menghambat gerak hidup seseorang.
takut ini, takut itu, akhirnya gerak hidup kita terhambat untuk dikerjakan. Mau melakukan kemajuan di gereja, takut ada yang komplain. Mau hidup dengan kesalehan, takut ada yang bilang terlalu saleh atau sok suci. Mau melakukan ini, mau melakukan itu, kata takut membentengi kita. Akhirnya kita memutuskan untuk menutup diri. Bapak Ibu, tentu Allah tahu dan melihat hal tersebut. Oleh karena itu di dalam teks ini kepada murid-murid yang ketakutan itu, yang mengunci diri di dalam ruang-ruang tertutup itu, Kristus masuk untuk menepis semua rasa takut dan kekhawatiran mereka dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Ibrani, damai itu digunakanlah kata shalom yang berarti keutuhan dan kesejahteraan. Kata shalom juga Bapak Ibu digunakan sebagai sapaan damai dan harapan yang terbaik, termasuk kesehatan dan kesejahteraan kepada siapapun yang mendengarkannya. Maka kata damai ini jugalah Bapak Ibu yang berulang kali digunakan baik mulai dari Nabi Perjanjian Lama sampai para rasul dalam Perjanjian Baru. Yang pasti ucapan ini meneduhkan gejolak hati atas perasaan takut yang menggelora di dalam batin seseorang. Jadi ketika Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, tujuannya adalah meneduhkan rasa takut yang sedang menggelora di dalam hati para murid yang berkumpul. Sapaan damai juga mendorong pendengarnya untuk hidup dan menjadi seorang pembawa damai di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, damai juga merupakan janji Allah pada umat. Itu sebabnya jati diri Yesus kita kenal juga sebagai Raja Damai. Kristus datang untuk membawa damai. Damai yang melampaui segala akal dan pikiran yang sering kita dengarkan sebagai kalimat pembukaan atau sapaan sebelum memulai firman Tuhan di dalam khotbah-khotbah gerejawi kita. Damai yang bisa menepis segala ketakutan, damai yang bisa menggeser ketakutan menjadi sukacita. Tapi ada syaratnya, Amanginang. Kalau kita dengarkan kata damai sejahtera bagi kamu bisa menepis rasa takut kita, ada syaratnya. Syaratnya adalah apabila kita mengenali Tuhan itu. Apabila kita mengenali Sang Raja Damai itu, maka salam damai sejahtera itu akan berfungsi baik di dalam hati kita untuk menepis rasa takut kita. Kalau kita tidak mengenali Sang Pembawa Damai tersebut, maka kita tidak bisa sampai kepada apa yang ditulis dalam teks ini. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Damai yang dibawa oleh Kristus itu juga kemudian harus kita teruskan bagi dunia. Kristus sudah naik ke surga, kita rayakan pada peristiwa kenaikan. Lalu siapa yang akan membawa damai itu ke tengah-tengah dunia? Siapa yang akan meneruskannya kepada generasi-generasi berikutnya setelah masa karya penyelamatan Kristus? Jawabnya adalah tugas dan tanggung jawab setiap umat Kristen. Tugas siapa? Tugas saya. Tugas siapa? Tugas Bapak dan Ibu sekalian. Tugas kita jemaat Tuhan. Maka kata Yesus di dalam teksnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sama seperti Bapa telah mengutus Ia ke tengah-tengah dunia ini, kita pun diutus untuk melakukan hal yang sama ke tengah-tengah dunia ini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Berarti tugas kita adalah sama seperti Kristus menjadi pembawa damai, membawa salam damai kepada siapapun, kepada tempat-tempat di mana kita dihadirkan di dalam kehidupan kita. Zaman sekarang, Mama Minang, orang latah bilang shalom, kemana-mana bisa bilang shalom, bertemu dengan kawan berkata shalom, masuk rumah bilang shalom. Tapi pertanyaannya, benarkah shalom itu dibawa di dalam kehidupan kita? Benarkah shalom itu beriringan dengan kalimat yang terujar dari dalam mulut kita?
Jika kita benar-benar penghadir atau menghadirkan shalom, membawa shalom, maka hal yang perlu kita ingat adalah sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, teladan Kristus itulah yang harus kita teruskan juga di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang berpikir, Bapak Ibu, iman itu adalah urusan pribadi saya dengan Tuhan. Maka cukup dengan kata percaya. Iman itu adalah urusan saya, urusan bergereja saya, urusan membaca Alkitab saya, urusan kewajiban saya berdoa. Maka cukuplah tentang saya dan Tuhan saja. Tidak. Martin Luther bilang begini, beriman itu tidak cukup hanya impresif, tetapi harus ekspresif. Iman itu tidak cukup hanya kekaguman, tetapi juga gerak nyata di dalam kehidupan kita. Maka jika Bapak Ibu berkata pada saat ini, kami adalah pengikut Kristus, kami juga para pembawa damai, maka ekspresikanlah damai itu di dalam kata, perbuatan yang kita kerjakan hari lepas hari. Itu poin pertama yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Menjadi pembawa damai, menepis berbagai rasa takut yang dimiliki orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita. Lalu poin yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan adalah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang Kristen harusnya hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa damai, bukannya menghadirkan ketakutan, bukannya menghadirkan kengerian, bukannya menghadirkan ancaman, adalah dengan cara menerima Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Jika mengandalkan pengetahuan, jika mengandalkan pikiran, jika mengandalkan wawasan, jika mengandalkan pemahaman kita sendiri, percayalah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, akan sangat mudah kita jatuh pada yang namanya ego. Lalu orang kalau sudah dikuasai ego, mustahil bisa membawa damai. Maka kita membutuhkan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk dapat menunaikan tugas menjadi seorang pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu Yesus berkata, lalu penulis surat Yohanes berkata, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bagian ini mengingatkan kita peristiwa penciptaan, ya kan, Namangina? Waktu waktu Allah mengambil debu tanah lalu membentuknya sesuai dengan gambar dan rupanya, kemudian ia menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia dan membuat manusia itu hidup. Debu tanah yang dibentuk tadi menjadi hidup, menjadi ciptaan yang mulia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada bagian ini kita diingatkan bahwa setiap kita membutuhkan Roh Kudus untuk membuat kita hidup. Yang dimaksud dengan hidup bukan sekedar melakukan beragam aktivitas, masih bisa bergerak, bukan sekedar hidup dalam artian jasmani saja, tetapi yang dimaksudkan dengan hidup adalah tentang iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, Roh Kudus ini diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma sesuai dengan perkenaannya. Maka kalau kita baca tadi epistel kepada Saul yang merasa dirinya tidak layak, yang merasa dirinya dari golongan suku bangsa Israel yang paling muda, karena Allah berkenan roh itu hinggap di dalam dirinya, ia mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka biarkan atau maka mari nikmati Roh Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Bukankah sampai di sini Tuhan menunjukkan betapa Dia menginginkan kita untuk hidup di dalam Roh itu? Buktinya apa? Buktinya kita masih diberi kesempatan untuk datang bergereja, beribadah. Kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk menciptakan persekutuan-persekutuan di mana nama Tuhan dan pengajaran Tuhan diperdengarkan. Jangan sampai iman kita mati. Jangan sampai iman kita mati. Jika iman kita mati, Bapak Ibu, kita layaknya seekor ikan. Pernahkah kita lihat ikan di tengah-tengah laut? Laut yang airnya benar-benar garam, asin itu bahkan tidak bisa menggarami ikan yang masih dalam keadaan hidup. Tapi coba
ikan yang sudah mati. Kita tidak perlu menggaraminya dengan air laut. 1 sendok garam pun cukup untuk membuatnya terpengaruh dan kemudian menjadi asin. Iman yang mati demikian Bapak Ibu. Jika iman kita atau jika Roh Kudus itu kita sangkali di dalam kehidupan kita, iman kita menjadi mati, maka berbagai pengaruh dari luar, berbagai hal-hal yang tidak baik dari luar, berbagai ketakutan-ketakutan yang membuat kita tertutup atau yang membuat langkah kita terhambat akan sangat mudah merasuki diri kita, akan sangat mudah mempengaruhi kita. Maka contoh yang paling dekat adalah apa yang terjadi pada zaman sekarang. Pertanyaan besar, masihkah orang Kristen imannya tetap hidup di tengah-tengah gejolak kemajuan zaman? Jika ya, mengapa hoax atau berita-berita palsu, mengapa kata-kata yang kasar, mengapa ucapan-ucapan yang atau ujaran-ujaran kebencian masih ada juga kita dapati di dalam kehidupan orang-orang Kristen? Jika iman tetap hidup, harusnya kita bisa melawannya dengan tuntunan Roh Kudus dan membiarkan diri kita tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar kita karena kita masih dalam keadaan hidup. Itu bagian kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Dalam Minggu Pentakosta, apakah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu? Apakah Roh Kudus merajai dan memimpin langkah kita untuk membuat kita mampu menjadi para pembawa damai di dalam kehidupan kita? Lalu hal yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, buah pertama dari pekerjaan damai itu adalah pengampunan. Buah pertama dari pekerjaan damai itu adalah pengampunan. Maka jika kita menamai diri kita Kristen, pengikut Kristus, menerima Roh Kudus, tapi benci, marah, iri masih sering bergulung atau berputar-putar di dalam hati dan pikiran kita, maka Bapak dan Ibu, ada dua dampaknya. Pertama, kita akan terus diluputi oleh rasa marah. Kedua, ada saudara dan saudari kita yang dosanya tetap melekat pada dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi seorang pembawa damai tentu menjadi role model yang nampaknya sempurna, dan kayaknya selain Yesus tidak ada yang mampu melakukannya. Tetapi setiap umat Tuhan berulang kali di dalam khotbah-khotbah minggu, di dalam berbagai pengajaran-pengajaran dituntun dan diajarkan untuk bisa melakukannya, untuk mampu melakukannya, menjadi pendamai, menjadi pengampun atas setiap dosa, atas setiap kesalahan, bahkan yang dikerjakan, bahkan yang melukai hati kita sekalipun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu Pentakosta menggambarkan semangat berkobar-kobar para pengikut Tuhan, menggambarkan semangat yang dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi pemberita-pemberita, untuk menjadi teladan-teladan atas kasih Kristus. Tadi panitia sensus kan udah menjelaskan berbagai hal atau berbagai upaya yang dilakukan oleh panitia sensus adalah untuk memancarkan bahwa gereja jemaat khusus GKPI Jemaat Khusus Depok ini adalah gereja yang bisa menunjukkan damai sejahtera melalui profilnya, melalui data-datanya, melalui gambaran umumnya. Tetapi yang melengkapi data-data umum itu, yang melengkapi berbagai profil itu adalah hati pribadi lepas pribadinya. Apakah tuntunan Roh Kudus ada di dalam hati kaum ibu? Apakah tuntunan Roh Kudus ada di dalam hati kaum bapak? Maka tercerminlah di dalam persekutuan jemaat ini, siapapun yang bertamu, siapapun yang datang ke dalamnya akan berkata, ya, di jemaat Depok ada damai sejahtera Tuhan yang boleh dirasakan. Saya bawa teman Amang dan Inang, penatua kita dari Cikarang Baru. Nanti boleh tanya kepada beliau, Amang, beribadah di GKPI Depok ini terasa damai sejahtera kah atau tidak? Biarkan mereka bersaksi betapa perasaan damai sejahtera itu diupayakan, dibangun di dalam persekutuan kita. Maka biarlah firman Tuhan ini menerangi hati dan pikiran Bapak dan Ibu. Jadilah pembawa damai bukan secara verbal,
tetapi juga aktif di dalam kegiatan kita hari lepas hari. Dalam untuk mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu, karena ini adalah kali terakhir saya diberi kesempatan untuk memimpin di dalam ibadah di GKPI Jemaat Depok untuk periode ini, karena kami akan meneruskan pemberitaan Injil di GKPI PR Raja Taruto, maka izinkanlah saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan melayani yang diberikan bersama-sama di gereja GKPI Jemaat Khusus Depok. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan bersama. Ketika berbicara tentang Roh Kudus, kami bertanya-tanya di dalam hati kami, benarkah kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan? Benarkah Roh itu bekerja di dalam diri kami? Ketika kami menemukan banyak ketakutan dalam hidup kami, ketika kami menemukan banyak kemarahan di dalam kehidupan kami, ketika kami menjumpai orang-orang yang mungkin mencibir dan membenci kami meresponnya dengan cara-cara yang kami pikirkan baik. Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami mau belajar tentang makna pengampunan. Kami mau belajar tentang makna pembawa damai ketika kami mendengarkan firman ini. Kami mohon ke dalam tangan-Mu, biarlah kami merasakan Roh Kudus itu hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga sama seperti murid-murid-Mu itu yang melihat Engkau, yang mengenali Engkau, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang menerima damai sejahtera dari Engkau. Maka kami juga harus membawanya ke sekitaran kami. Berkati kami di dalam pekerjaan, berkati kami di dalam rumah tangga, berkati kami di dalam persekutuan gereja. Biarlah Bapa melalui setiap apa yang ada di dalam diri kami, tubuh kami, pikiran kami, hati kami, pelayanan kami boleh menunjukkan semangat pembawa damai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkan dosa pelanggaran kami Bapa, jika tutur kata kami, perbuatan kami mendukakan hati Tuhan, juga mendukakan hati sesama kami. Ajari juga Bapa kami mengampuni setiap kesalahan yang menggoreskan luka di dalam hati kami, sehingga bersama-sama di dalam persekutuan kami boleh menunjukkan tanda-tanda pembawa damai di dalam persekutuan ini. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.